Tren mobil SUV beberapa tahun ke belakangan ini terus mengalami peningkatan penjualan. Salah satu SUV yang cukup laris di Indonesia adalah Mitsubishi Pajero Sport. Sebenarnya Mitsubishi Pajero Sport dan Pajero merupakan varian yang berbeda. Masih banyak orang yang belum dapat membedakannya secara jelas dan detail. Dibuat sejak tahun 1981, namun hanya dipasarkan pasar global Mitsubishi Jepang dengan nama Pajero. Mobil ini cukup bertahan lama. Namun faktanya, Mitsubishi Pajero Sport pertama kali dibuat pada tahun 1996 dan diproduksi di Nagoya Aichi, Jepang. Pamor Pajero Sport muncul di Indonesia pada tahun 2009. Pajero Sport didatangkan langsung dari Thailand. Pada tahun 2009, mulai menghadirkan 4 varian, yaitu Exit 4x2, Exit 4x4, GLS, dan GLX. Karena semakin banyaknya permintaan Pajero Sport, akhirnya diproduksi di Indonesia pada akhir 2017 dengan varian Dakar Ultimate, kemudian varian Exit. Nah, berikut sudah saya rangkum sejarah Mitsubishi Pajero dan Pajero Sport. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Pajero generasi pertama. Mitsubishi Pajero sendiri sebenarnya merupakan SUV berukuran full size yang dibuat dan dijual secara resmi untuk pasar global oleh Mitsubishi. Mobil ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1981. Kala itu Pajero hadir sebagai mobil SUV yang diperkenalkan di ajang Tokyo Motor Show. Peluncurannya sendiri berlangsung pada tahun 1982 sampai masa produksi hingga 1991 dengan kode bodi L040. Pada awalnya hanya ada Pajero multi mesin 3 pintu, memiliki mesin 2 liter, mesin diesel dan mesin turbo. 1 tahun setelah diluncurkan, pada tahun 1983, Mitsubishi meluncurkan versi panjang 5 pintu. Model ini menambah jumlah penumpang menjadi 7. Model baru diperkenalkan pada tahun 1987 yang dilengkapi pelek 2 warna, 15 inci dan jok kulit asli. Pada akhirnya tahun 1988, ia menerima mesin DOHC F6 3 liter dibuat dengan mesin diesel dan turbo. Mobil ini memiliki berbagai nama yang berbeda-beda untuk setiap negara, mulai dari Mitsubishi Montero, Mitsubishi Shogun, Colt Shogun, Dagdy Rider, Hyundai Galloper, dan Jinju Mitsubishi Pajero untuk pasar Cina. Pada generasi pertama ini ada 2 model yang ditawarkan, yakni model 4 pintu long chassis dan 2 pintu short chassis. Keduanya ditawarkan dengan pilihan mesin yang cukup banyak. Secara total ada 6 pilihan mesin yang ditawarkan, mulai dari mesin 2000 cc turbo, 2600 cc, 2300 cc diesel turbo, 2300 cc turbo, 2500 cc turbo, dan 3000 cc berkonfigurasi i6. Pada generasi pertama ini, Mitsubishi menawarkan opsi 4WD, mesin turbo, suspensi depan double wishbone dengan torsion bar, power steering, dan suspensi pada jok. Fitur yang disebutkan tadi merupakan fitur andalan yang ditawarkan kepada konsumen. Jika dilihat dari bentuk, generasi pertama ini masih mengusung desain bodi mengotak dengan lampu yang bulat. Pajero generasi kedua. Pada tahun 1991, tepatnya Januari, Mitsubishi pun merilis generasi kedua dari Pajero. Desainnya sudah lebih modern, tak lagi mengusung desain mengotak. Lekuk bodinya terlihat lebih halus dan tak lagi menggunakan lampu depan model bulat. Pada Pajero berkode V20 ini, fiturnya diperbanyak. Ada beberapa fitur andalan yang menjadi fokus mobil SUV segala medan ini, seperti 4WD dengan 2 opsi, multimode ABS, suspensi yang bisa diatur tingkat kekerasannya, dan juga mesin yang lebih bertenaga. Bodi yang ditawarkan pun sama, seperti generasi pertama, hadir dalam model short wheelbase 2 pintu dan long wheelbase 4 pintu. Pada era ini masih banyak produsen otomotif yang menawarkan SUV dengan short chassis. Mesin yang ditawarkan terdiri dari 2400 cc,
2600 cc, 3000 cc, dan 3500 cc. Transmisinya pun tersedia dalam varian manual dan otomatis. Pajero generasi ketiga. Di tahun 1999, Mitsubishi kembali memperkenalkan keluarga baru dari Pajero. Pajero generasi ketiga berkode bodi V60. Hadir pertama kali untuk pasar Jepang saja. Sedangkan untuk pasar global, baru dijual secara resmi di tahun 2000. Desain yang digunakan pada generasi ketiga ini sudah jauh lebih modern. Lekukannya tak lagi mengusung desain mobil era 90-an. Dan berdimensi lebih besar. Jika kedua generasi sebelumnya menggunakan model leather frame, di generasi ketiga ini dibuat monokok atau chassis menyatu dengan bodi, layaknya sebuah sedan. Model yang ditawarkan lagi-lagi tersedia dalam varian short wheel atau 2 pintu. Soal mesin, ada banyak mesin yang ditawarkan, mulai dari 2500 cc diesel, 2800 diesel turbo, 3200 cc turbo, 3000 V6, 3500 V6, 3500 cc GDI, dan 3800 V6. Sistem pengaturan yang ada pada mobil ini sudah diatur secara keseluruhan oleh perangkat elektronik, seperti pengaturan 4WD melalui tombol. Di Indonesia, model ini cukup jarang ditemui di jalanan. Saat ini bagi sebagian orang, Pajero generasi ketiga ini jadi salah satu model yang cukup diincar. Pajero generasi keempat. 6 tahun setelah peluncuran generasi ketiga atau pada 2006, Mitsubishi kembali memperkenalkan Pajero yang menjadi generasi keempat. Pajero berkode bodi V80, hadir dalam 2 model, yakni short wheelbase 2 pintu dan long wheelbase 5 pintu. Rasanya generasi ini menjadi generasi terakhir yang menawarkan chassis pendek, yang saat ini menjadi incaran penggemar SUV di Indonesia. Soal fitur, Mitsubishi Pajero generasi keempat ini hadir dengan penambahan fitur yang jauh lebih modern. Mulai dari Super Slide 4WD, Active Stability Control, Traction Control, Electronic Brake Distribution, dan juga mesin berteknologi Common Rail pada varian mesin diesel. Pajero Sport generasi pertama. Setelah membahas Pajero, kini kita akan beralih membahas Pajero Sport. Memangnya berbeda ya? Pajero dan Pajero Sport sebenarnya varian yang cukup berbeda. Lantas apa yang berbeda? Mitsubishi Pajero Sport pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996. Varian ini hadir sebagai model premium Pajero yang sudah ada sejak sebelumnya. Jika dilihat dari model bodi, Pajero Sport generasi pertama ini lebih terlihat modern. Mobil ini memiliki desain yang kaku dan kotak, namun postur mobil ini tetap besar dan gagah. Pajero Sport awalnya dipasarkan secara domestik di Jepang, namun selang setahun, mobil tersebut akhirnya diekspor ke beberapa negara. Pajero Sport ini sudah dilengkapi dengan suspensi depan independen, dengan torsion bar dan lift rear axle. Dalam perkembangannya, suspensi belakang mobil ini juga mengalami pergantian dari pier down menjadi pier keong. Di akhir tahun 2000, mobil ini mulai dirakit di Tiongkok tahun 2003 dan Brasil tahun 2006. Bahkan sebagian orang menilai jika mobil ini punya desain yang mirip dengan Toyota Hilux Surf. Generasi pertama ini diproduksi dalam rentang waktu yang cukup lama, hingga tahun 2008. Mesin yang digunakan juga terdiri dari banyak pilihan, mulai dari 2400 cc hingga 3200 cc. Selama masa produksi, Mitsubishi memberikan 5 kali penyegaran dengan varian yang bermacam-macam sampai tahun 2008. Pajero Sport generasi kedua. Pada generasi kedua ini, rasanya menjadi varian yang paling mudah dikenali.
karena model ini merupakan salah satu cikal bakal model yang membuat penjualan terus menanjak di Indonesia. Generasi ketiga diperkenalkan pertama kali pada tahun 2008. Bentuknya sudah membulat, tak lagi menggunakan desain yang mengotak. Model ini diproduksi di beberapa negara. Setelah semakin terkenal, pada tahun 2008 Pajero Sport hadir kembali dengan jumlah uban yang sangat menarik. Mobil ini juga mengambil basis dari Mitsubishi Triton, yang merupakan model pickup double cabin. Selang setahun kemudian, pada 2009, Mitsubishi Pajero Sport generasi kedua akhirnya dirilis ke Indonesia. Antusias masyarakat akan mobil kebanyakan mengetahuinya, lantaran mobil tersebut sudah teruji di ajang rally Paris-Dakar. Belum lagi desain Pajero Sport yang tergolong besar, sehingga mampu memberikan kesan masuk kepada siapapun yang mengendarinya. Ketika masuk Indonesia, Pajero Sport hadir dengan penggerak 4x2 dan 4x4, serta menawarkan 3 varian, yakni Exit, GLS, dan GLX mesin diesel. Pada tahun 2011, Pajero Sport hadir dengan varian baru dengan mesin 2,5 liter DID Common Rail with VGT. Mereka mengklaim mesin yang dibenamkan lebih bertenaga, namun tetap efisien dalam bahan bakar. Pada 2013, Pajero Sport mengalami ubahan ringan atau facelift yang fokus penyegarannya. Ada 9 titik baik pada bagian eksterior maupun interior. Setahun kemudian, pada 2014, Mitsubishi menghadirkan Pajero Sport V6 dengan mesin bensin V6 E-Fact 3.0 bertenaga 220 PS. Tentu saja ada pro dan kontra, karena banyak yang mengenal Pajero Sport bermesin diesel. Namun ada yang pro, karena bahan bakar diesel di Indonesia dianggap masih kurang berkualitas. Salah satunya adalah Thailand, negara tempat suplai model ini sebelumnya diproduksi di Indonesia. Mesin yang ditawarkan juga terdiri dari beberapa pilihan mesin, mulai 2400 cc, 2500 cc, 3000 cc, 3200 cc, dan 3500 cc. Mesin yang ditawarkan di Indonesia pada awal impor hanya ada beberapa, yakni 2400 cc, 2500 cc, dan 3000 cc V6. Pajero Sport generasi ketiga. Di tahun 2016 lalu, Mitsubishi meluncurkan generasi terbaru dari keluarga Pajero Sport, disebut All New Pajero Sport. Untuk varian ini, merupakan varian yang hingga saat ini masih dijual secara resmi dan punya tampilan yang sangat gagah dan keren. Pajero Sport hadir dengan tagline A Vision to Explore, yang memiliki 4 karakteristik utama. Pada 2017, Mitsubishi meluncurkan varian baru, Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2, yang dirakit fasilitas produksi Mitsubishi Motor Karawang. Tak hanya Dakar Ultimate 4x2, namun ada juga Dakar 4x2 dan Dakar 4x4. Pada 2018, Mitsubishi Pajero Sport menghadirkan varian Exit 4x2 ATEC dan GLX 4x4 MTEC. Pajero Sport generasi ketiga ini juga menjadi penyumbang penjualan terbesar bagi Mitsubishi Indonesia. Sampai tahun 2020, Pajero Sport meluncurkan varian-varian terbaru dengan facelift dan dinamik, seperti Exit, GLX, Dakar, dan masih banyak lagi.